berjumpa di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari seluruh siswa-siswi SKBB, para kerabat dan para sahabat, kita naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk hari-hari hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Mari ya Tuhan, pagi ini kami kembali rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, sarapan bagi rohani kami. Berkati ya Bapa agar kami menjadi kenyang, agar kami menjadi sehat, agar iman kami menjadi kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan para sahabat, kita tidak pernah bosan-bosannya untuk menerima pengajaran dari Tuhan. Bagaimana sih sebagai umat Tuhan kita boleh berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Lalu kemarin kita sudah mendengar bahwa di dalam perjalanan hidup anak-anak Tuhan mengiring jalan-jalannya Tuhan, kita tidak akan pernah lepas bahwa perjalanan kita kadang-kadang menjadi begitu jauh. Kadang Tuhan suruh kita berputar. Dan kalau kemarin kita mendengar bahwa kita juga harus mengalami, kita bisa saja mengalami haus dan lapar, kekurangan, bukan artinya Tuhan tidak memelihara kita, tidak menyertai kita. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul Peperangan di dalam Perjalananku. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8. Kita mulai membaca di ayat yang ke-8 ya. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabat, dan siapa saja yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, kita melihat bahwa di dalam perjalanan pengiringannya menuju tanah perjanjian, ternyata orang Israel juga mengalami peperangan. Ya, bagaimana orang Amalek keluar datang berperang memerangi orang Israel di Rafidim. Mungkin orang berpikir, loh kok Tuhan biarkan ya orang Amalek, ada orang yang datang menyerang bangsa Israel. Di mana Tuhannya? Mari kita mau lihat ya. Musa bilang, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Musa nggak bilang ayo kita ngumpet, kita lari, tidak. Tetapi Musa bilang pilihlah orang-orang bagi kita, artinya orang-orang
yang bisa berperang, lalu berperanglah melawan orang Amalek. Lalu katanya, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi Musa naik ke atas bukit, dia pegang tongkat begitu, dan di bawah, ya di lembah itu orang Israel berperang melawan orang Amalek. Ya, kemudian kita lihat ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi Musa begini terus, tapi dia pegang. Kalau dia pegang mulai turun, orang Israel mulai lemah, mulai kalah. Tapi kalau dia angkat tinggi lagi, orang Amalek yang kalah. Nah, ya, ayat yang ke-12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi Musa tidak berdiri, tetapi dia duduk di atas batu dengan kedua tangan tetap begini. Di sini ada Hur, di sini ada Harun, begitu ya. Entah di kiri atau di kanan, pokoknya satu di sisi Hur, satu sisi lagi Harun. Jadi dia terus begini, sehingga sudah pasti kalau tangan Musa terangkat ke atas, maka orang Israel akan menang. Ya. Kemudian ayat yang ke-13 kita baca, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Coba perhatikan baik-baik. Firman Tuhan ini merupakan peristiwa sejarah yang menjadi pelajaran buat kita. Ya. Bagaimana kita tahu Yosua yang memimpin peperangan di bawah bisa mengalami kemenangan? Bukan karena mereka punya alat peperangan yang canggih, persenjataan yang canggih, atau mereka punya teknik perang, mereka punya tentara-tentara, tetapi tidak. Orang Israel bukan tentara, mereka aslinya budak orang Mesir. Tetapi bagaimana mereka bisa mengalami kemenangan di dalam peperangan? Yaitu ketika Musa tangannya tetap terangkat. Tetapi Musa sebagai seorang manusia pasti akan mengalami keletihan, kelelahan. Lalu apa yang terjadi? Perlu ada yang mendukung, yaitu Harun dan Hur. Apa yang kita pelajari hari ini anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabat siapapun yang sedang menikmati sarapan surgawi pagi hari ini. Yang perlu kita pelajari adalah yang pertama, di dalam pengiringan kita, perjalanan kita mengikuti Kristus, bukan berarti kita tidak mengalami kesulitan. Ada peperangan, ada pergumulan di dalam hidup kita. Tetapi di dalam pergumulan itu sekali lagi Tuhan ingin supaya tangan kita tetap terangkat, berserah, berseru, percaya kepada Tuhan. Maka di situ kekuatan, kemenangan dari Tuhan akan terjadi. Ketika engkau turun tangan, ketika engkau tidak mau berserah, ketika engkau tidak mau berseru, tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, maka di situ akan ada kekalahan. Peperangan, pergumulan pasti akan kita alami selama kita hidup di dunia. Tetapi bersyukurlah kita, karena kita mempunyai Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang penuh dengan kekuatan, Allah yang memberikan kemenangan. Kita mau baca lagi satu ayat di dalam Kisah Keluaran pasal 17 yang tadi, ya, ayat yang ke-14, ya, ayat yang ke-15, ya, ayat yang ke-15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat yang ke-16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Di dalam hidup kita mengiring Kristus, di dalam hidup kita sebagai umat Kristus, kita
berseru kepada Tuhan, berseru, angkat tangan, Tuhan tolong aku, Tuhan jangan pernah berhenti sampai peperangan selesai. Mari kita naik, kita dengarkan pujian yang satu ini. dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Banyak di antara kami yang merasakan hidup kami hari lepas hari penuh dengan pergumulan, penuh dengan peperangan, dan seringkali kami merasa kalah, lemah, tidak berdaya. Tetapi pagi hari ini kembali kami diingatkan bahwa kami harus selalu mengangkat tangan kami, berseru, meminta tolong, berharap kepada Tuhan. Dan kami tidak biarkan tangan kami menjadi lemah, turun, harap kami menjadi lemah. Kami berhenti berseru kepada-Mu. Karena ketika tangan kami terangkat kepada-Mu, di situ tangan Tuhan turun memberikan kemenangan kepada kami. Dan kami percaya itu terjadi Tuhan di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus ingatkan kami selalu untuk selalu berseru kepada Tuhan, untuk selalu mengangkat tangan meminta pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, para kerabat dan para sahabat, seluruh rekan-rekan kerjaku, mungkin kita sedang dalam pergumulan. Mungkin engkau dalam pergumulan peperangan yang berat. Mungkin penyakit, mungkin kesulitan apapun. Jangan pernah lemah. Tuhan panji-panji kita. Tuhan panji-panjimu. Tuhan melawan musuh-musuhmu dan Dia memberikan kemenangan. Musuh kita bukannya sesama manusia. Musuh kita adalah dosa. Musuh kita adalah persoalan hidup yang seringkali kita menyerah kalah. Jangan pernah menyerah. Tetap angkat tanganmu, berseru terus sampai kemenangan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi.